Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahun 2021 telah berlalu, tahun 2022 siap kita lalui. Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah, karena kasih Tuhan akan tetap mengiringi kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya. Hari ini kita mengawali perjalanan kehidupan kita dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam sepanjang masa dan di setiap musim kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, menyanyikan nyanyian pembuka dalam ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 459, bait yang pertama sampai yang kelima, Ya Bapa, jamah anakmu. Kita bersyukur
Karena Allah, Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita sepanjang tahun 2021, dan dengan rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki tahun 2022. Karena itu kita khususkan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Muliakan Allah Bapa. Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa makin berlimpah atas saudara semua. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, memasuki tahun baru 2022 ini, kita patut memasukinya atau mengawalinya dengan rasa hormat dan syukur kita karena Allah yang sudah memberikan anugerah dan kebaikannya kepada kita. Kita dapat melewati tahun 2021 ibarat peperangan, dan kita semua dapat sampai pada masa akhir peperangan, kalau boleh dikatakan belum kalah musuh kita COVID-19 itu. Tetapi puji Tuhan bahwa kita sudah dihantarnya untuk melewati suka dan duka pada tahun yang lalu, dan sekarang kita akan memasuki tahun ini dengan lembaran baru yang kita percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi dan menyertai kita. Berkat-Nya terus mengiringi sepanjang hidup kita sehingga kita berani melangkah bersama Tuhan. Mari kita naikkan kebesaran Tuhan, kita pujikan kebesaran Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 64 bait pertama dan bait yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak bilang aku heran pemberian Mu yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku
Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Saudaraku, kita mendengarkan kumandang Mazmur 8, Mazmur tentang siapa kita dan siapa Allah bagi kita. Kita gaungkan bersama dalam bentuk litani. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita naikkan nyanyian kita, terima kasih ya Tuhanku, pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 bait yang pertama sampai bait yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku,
agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Saudaraku, sebelum kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan renungan dalam kebaktian kita hari ini, kita bersama-sama menyatukan hati kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang hadir senantiasa menyertai kami, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu pada awal tahun 2022 ini. Engkau juga memberikan kami harapan, iman teguh, kasih yang tak berkekurangan, sehingga kami semua dapat berkelimpahan dalam segala kebajikan dan kebaikan Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami menjadi rekan-rekan di dalam Tuhan untuk menjalani suka duka kehidupan. Dan kami pun akan ditambah-tambahkan dalam berbagai hal yang baik, sehingga kami mampu melakukan kebaikan dalam situasi apapun. Lebih-lebih kami sudah menerima kebaikan Tuhan melalui karya kasih di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus kami, memerdekakan kami dari kuasa dosa dan maut, sehingga kami orang-orang yang tinggal di dalam kehidupan yang Tuhan berikan, hidup kekal itu. Puji syukur untuk semua itu, dan kami akan menyambut firman Tuhan. Urapi hati kami, penuhi hati kami dengan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang mengajar kami kebenaran firman itu dapat kami terima, dan dengan sepenuh hati kami melakukannya. Hingga akhirnya yang terjadi dan terwujud dalam hidup kami adalah terselenggaranya seluruh rencana dan kehendak Tuhan yang pasti baik, indah bagi kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah berdoa dan membuka hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan karena itu baik hamba-Mu yang mewartakan maupun kami yang mendengarkan, semuanya dalam hikmat kuasa penyertaan Kristus di dalam Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Nas Alkitab yang kita renungkan dalam kebaktian tahun baru ini, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Judul perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, dan ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup
mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Syukur kepada Allah yang sudah menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. 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 Saudara, saya akan turun sebentar untuk menyalakan kipas angin di sebelah supaya saya tidak terlalu panas. Oh, Pak Edi sudah berlari, nampaknya sudah menyiapkan untuk itu. Ya, terima kasih. Sudah menyala, sekarang sudah ada saat segar. Pada saat saya tadi begitu panas dan sekarang sudah berubah. Ciri khas gereja perantau itu kalau tahun baru sedikit yang hadir dalam ibadah tatap muka. Tetapi karena barangkali ini masa pandemi yang walaupun sudah begitu menurun angka yang terpapar virus, bahkan mungkin di Kudus sudah dinyatakan 0 karena tanggal 16 Desember yang lalu sudah dikatakan 0%. Tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit dan yang tercatat sebagai penderita virus COVID-19 ini. Kalau gereja kalau kita ini gereja perantau, saya sebut gereja-gereja pendonor yang mendonorkan. Jemaatnya pergi merantau. Sebaliknya yang hadir dalam kebaktian tatap muka biasanya banyak sekali. Apalagi kalau pada tahun baru dilakukan event-event tertentu. Kita bisa melihat di sebelah sana gereja Tuhan di Kayu Apu. Biasanya tahun baru saat orang-orang berkumpul, termasuk orang-orang Kudus yang dari Kayu Apu, barangkali berkumpul di sana untuk ikut kepungan, ya, ada tradisi makan besar bersama, lalu dilakukan setelah ibadah, lalu mereka menikmati jamuan makan bersama dengan makanan itu dibawa dari tempat masing-masing. Setiap anggota jemaat atau keluarga membawa masing-masing, dikumpulkan di sana, lalu dimakan bareng-bareng dengan diputar. Jadi saudara bisa makan yang diberikan oleh orang lain, yang milik Anda dimakan oleh orang lain. Jadi itu indah ya, bukan tukar kado tapi tukar makanan. Nah saudara-saudara, apa yang dapat kita lakukan pada tahun ini yang tentu bagi kita masih gelap. Kalau saya sebut tadi bahwa tahun lalu kita ibarat masuk dalam sebuah peperangan menghadapi virus COVID-19 ini, tahun 2022 kita akan menata, memulihkan kembali supaya terjadi perbaikan-perbaikan di sana sini akibat virus yang ibarat musuh besar yang memurak-murandakan banyak sekali persoalan. Bidang-bidang hidup kita yang nyaman aman dikacaukan dan sekarang kita mulai menata kembali dengan bentukan yang baru. Tentu tidak bisa sama persis seperti yang lalu karena kita tentu mengalami perubahan. Tatanan normal baru, itulah yang kita bayangkan harus kita lakukan. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat hakikat tentang Allah, hakikat siapa Allah bagi kita,
Allah tidak pernah berubah dalam hal seluruh karyanya untuk hadir di tengah-tengah kita dan melakukan segala yang baik. Ketika kita merasakan tidak indah, maka sesungguhnya Tuhan melihat itu indah. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan detail setiap peristiwa dari awal sampai akhir. Kita terbatas, kita hanya ada di penggalan waktu. Karena kalau kita mendengar nasihat pengkhotbah tadi, memang segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu yang ada di bawah langit, artinya yang ada di bumi ini sementara, tidak kekal, mengalami perubahan. Dan yang terjadi, Allah yang tidak berubah itu mau hadir dalam setiap perubahan hidup kita. Karena itu walaupun kita belum tahu, belum bisa menyelami apa yang akan terjadi, kita percaya, kita teguh, dengan yakin teguh bahwa Tuhan pasti menyertai kita dan bersama kita dalam menata untuk memulihkan situasi ini menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan pandang. Betapa indah dan baiknya karya Tuhan itu. Karena itu marilah kita dalam hal ini membenamkan diri kita pada rencana dan kehendaknya, dituntun dan diterangi oleh firman Tuhan dalam melangkah memasuki situasi yang belum terang benderang di depan, tetapi yang Tuhan janjikan bahwa pasti indah yang terjadi dalam Tuhan. Nah, saudara, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal dunia. Siapa yang ingat bahwa ketika bayi-bayi lahir dulu, karena semuanya pernah menjadi bayi yang dilahirkan, bayi lahir itu tangannya menggenggam. Ini ilmu titen orang-orang. Kalau tidak percaya, saudara mengamati nanti. Mengapa bayi lahir menggenggam? Dan ketika orang meninggal dunia tidak menggenggam, tetapi tangannya mesti terbuka. Betul? Sebab kalau tangannya menggenggam mesti dibuka, tidak mungkin meninggal begini. Itu karena itu yang Kristen biasanya ditaruh di dada begini, lalu Bu Widi naleni tangannya supaya nanti ketika kaku tetap begini, tidak mendaplang kemana-mana, dan posisinya selalu begini, membuka tangannya. Jadi kalau bayi lahir tangan menggenggam, kalau meninggal terbuka. Ini sebetulnya sebuah filosofi, sebuah ajaran kebenaran hidup bahwa manusia ketika dilahirkan itu belum bisa memberi. Dia hanya bisa menerima kasih sayang dari orang tua, dari keluarga, menerima didikan, menerima nasihat, menerima teladan, menerima pelayanan. Belum bisa melayani, belum bisa melakukan untuk mendapatkan sesuatu. Dia diberi. Kalau bayinya burung-burung yang biasa piara burung, diloloh, dipenuhi, kepadanya masih diberikan banyak hal untuk kehidupannya. Nah, beranjak bayi dewasa, dia dapat membuka tangannya, bukan hanya menerima, tetapi juga berbagi. Karena itu dalam hidup manusia sampai meninggalnya, dua hal ini terjadi. Hal diberi, hal menerima, dan memberi. Pengkhotbah mau mengatakan bahwa Allah sudah memberikan kepada kita semua yang kita perlukan untuk hidup ini. Semuanya sudah diberi, tinggal mari kita nikmati apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam segala jerih payah kita, dalam segala usaha, pekerjaan, tindakan, segala hal yang kita lakukan, nikmatilah itu
bersukacitalah dalam waktumu yang sementara di bumi ini. Karena nanti tidak bisa lagi. Ketika Anda meninggal dunia mesti dilepaskan. Apa yang Anda genggam, prestasi, nama besar, jabatan, kedudukan, kekayaan, keluarga bahkan yang diberikan Tuhan kepadamu ditinggalkan, dilepaskan. Tidak Anda genggam lagi. Karena itu saudara, sembari kita masih dapat menikmati hari-hari pemberian Tuhan di bumi yang diciptakan Tuhan ini, dengan kita ditempatkan di tengah-tengah kenyataan hidup dalam suka dan dukanya ini, mari kita tidak kehilangan sukacita kita dalam menerima, dalam memberi, dalam mendapatkan, dan dalam melepaskan. Saudara, kalau saudara hanya satu sisi tidak menikmati kenyataan menerima dan memberi, maka saudara tidak akan bisa menikmati hidup dengan sejahtera dan sukacita. Bayangkan kalau saudara hanya menampung, menerima saja apa-apa di rumah saudara, pakaian saja, terima teruslah. Anda kan membuat terus pakaian. Sampai orang-orang tua itu malah kalau mengisi kekosongan waktunya dengan menjahit, merenda, membuat pakaian, apa-apa dibuat. Sampai bukan hanya tubuh. Kalau dulu itu ada kendi, itu disarungi. Kalau Bapak Ibu sekarang ya tempat minum disarungi. Bukan hanya bantal, bukan hanya kasur. Semua disarungi. Sampai semuanya penuh jadinya. Kalau saudara hanya menerima, memasukkan, mendapatkan terus dan tidak berbagi, Anda tidak nyaman. Anda akan keberkan berbagai hal dan repot untuk itu semua. Karena itu saudara berbagi dah. Setelah mendapatkan banyak pakaian dilepas juga, dibagikan. Sebetulnya itu dibuang. Cuma karena iman-iman ya dibagikan, begitulah. Itu bahasa halusnya. Anda sudah tidak memerlukan lagi. Jadi segala sesuatu ada waktunya, itu betul. Yang menarik kalau dikatakan ada waktu untuk berdamai, tetapi ada waktu untuk membenci. Loh, kok membenci? Itu kan jelek. Masa kita diberi waktu untuk membenci, mestinya kan tetap waktu untuk mengasihi dan berdamai. Loh iya, ada waktu untuk mengasihi saudara-saudara kita, musuh-musuh kita, atau orang-orang yang membenci kita. Tetapi kita harus membenci tindakan-tindakan mereka, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jadi ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk merawat, ada waktu untuk membunuh. Bukankah mestinya merawat terus? Kok ada waktu untuk membunuh? Ini ada konteksnya, latar belakang budaya kehidupan orang Yahudi yang mendapatkan nasihat pengkhotbah ini. Dalam dunia sehari-hari mereka sebagai petani atau peternak, orang bertani tidak selamanya menanam tetapi mencabut. Penanam jagung, ketika jagungnya tumbuhnya itu elek, tidak usah sampai besar, ditunggu sampai tua ora woh, cabut saja. Jadi waktu menanam ada, tetapi ketika yang ditanam tidak baik dicabut, biar yang baik tumbuh normal, optimal dan hasilnya baik. Waktu untuk membunuh peternak, ketika merawat tidak mungkin lagi dirawat, daripada ternaknya menderita, lebih baik dibunuh. Apalagi kalau kena penyakit yang penyakitnya itu membahayakan, daripada membahayakan semuanya dan tidak mungkin lagi disembuhkan, lebih baik dibunuh. Jadi ada waktunya untuk merawat yang bisa dirawat, yang tidak bisa dirawat lagi ya sudah, lebih baik dia tidak ada. Itu cara hidup sehari-hari. Dan pengkhotbah mengerti semua itu, mengalami, karena pengkhotbah ini digambarkan sebagai orang yang sudah banyak makan garam, begitu berhikmat, menyelami berbagai keadaan kehidupan karena dia orang yang sudah sepuh. Itu orang sudah sepuh itu sepuh tingkatan cara berpikirnya bisa,
Tapi memang biasanya orang yang sudah berusia cukup untuk bisa menikmati dan kemudian berbagi tentang hikmat yang sudah dimilikinya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menikmati hidup ini di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman? Saya ingin di awal tahun, in the beginning in this year, di awal tahun ini, saya mengajak saudara untuk melihat betapa orang-orang sering sulit menikmati ketika anak-anaknya tidak menjadi penurut-penurut orang tuanya. Banyak keluarga-keluarga muda yang diberi anak-anak di bawah 3 tahun merasa melihat anaknya itu kok tidak jadi anak yang penurut, kok susah diminta untuk menjadi seperti yang diharapkan orang tuanya. Nah, ini juga bagi mbah-mbah yang kebetulan waktunya cukup banyak, mbah-mbah mengasuh anak-anak dari anak-anak mereka, mengasuh cucu maksud saya, biasanya mengalami susah. Anak-anak saiki kok beda karo mbiyen, ya mbiyen ketoke kok manut, saiki kok ora. Banyak kan yang mengatakan begitu, kurang bisa menikmati hidup dengan anak-anak yang sedang bertumbuh itu. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa semua anak pada dasarnya penurut. Semua anak itu pada prinsipnya penurut. Anak-anak itu sebetulnya baik, pada dasarnya baik sebagai manusia, terutama pribadi yang bertumbuh kembang. Sekarang persoalannya adalah tinggal sejauh mana dia mendapatkan pendampingan, pengasuhan yang baik. Anak di bawah usia 3 tahun itu belum memiliki kesadaran, bergerak pikirannya di dalam ambang kesadaran. Belum bisa menerima seperti orang dewasa berpikir. Suatu saat ada orang yang kerepotan dan tidak bisa menikmati hidup ini karena anaknya susah diatur dan tidak menurut. Pertama-tama anak ini diberi makan, tidak mau menelan makanannya. Makanannya itu hanya diemut saja, dikemu, dimut. Setelah kebingungan dan merasa repot, anaknya tidak mau makan, hanya ngemut makanan. Bayangkan orang tua biasanya kan habis ini dulang anak melakukan yang lain. Lah ini tidak. Lu anak nek gelem nguntal-nguntal dulu, maksudnya menelan yang dimakan. Lu repotnya minta ampun. Jangan dimut ya, jangan dimut. Bapaknya di luar kota, ibu dengan anak yang susah, tidak mau menelan makanannya. Bapaknya diberi laporan ibunya, ini gimana? Si Dodi ini kok tidak mau menelan makanannya. Bapaknya menelpon. Anak kecil, ini papa. Sedang apa? Dot, kalau makan ditelan ya. Mengakhiri teleponnya pesan berkali-kali, setiap mengakhiri pembicaraan dalam telepon dengan anaknya yang sudah mengenal suara bapaknya itu, makan ditelan, jangan dimut. Ibunya begitu, ketika dulang, jangan dimut, jangan dikemu, telan. Saudara-saudara, anak malah tidak mau. Setelah dibawa ke ahlinya, lalu diwawancarai orang tuanya, apa yang terjadi sampai anak kok tidak menurut? Nah, ternyata justru perkataan orang tua jangan dimut itu yang salah. Karena di bawah sadar anak itu ketika dia diberi kata jangan itu tidak mudeng. Yang tahu itu justru dimutnya itu. Sehingga saya dan saudara merasa itu pemberontakan, itu perlawanan, itu anak tidak menurut, anak yang angel, susah. Nah, ada juga keluhan yang lain tentang pipis.
Anak pipis keluar di teras, bukan ke tempatnya. Jangan pipis sembarangan. Anak taunya itu ya sembarangan itu. Jangan pipis di situ anak, taunya di situ, malah dia melawan. Karena memang belum menerima kesadaran seperti kita. Belum bisa menerima realitas seperti yang kita tangkap. Anak sangat terbatas. Sehingga kalau memerintah anak ya pipis di kamar mandi. Lalu dituntun dibawa ke kamar mandi. Pipis ngomong, jangan diempet. Loh anak malah ngempet gitu loh. Nah, makanya sering-sering kalau kita berhadapan dengan tidak bisa menikmati hidup dan merasa susah, itu bisa jadi karena kita sendiri yang belum bisa memahami sepenuhnya siapa yang kita hadapi dan apa yang sedang kita hadapi. Menghadapi segala situasi supaya kita dapat menyikapi dengan tepat, itulah tantangan kita sekarang di dalam hidup ini supaya dapat menikmati hidup pemberian Tuhan ini. Saudara diberi kedudukan tinggi, jabatan tinggi, mungkin hasil yang banyak, puji Tuhan. Tapi kalau saudara menyikapinya salah, tidak mengerti karakter berkat itu bagaimana, lalu hanya menerima dan saudara tidak berbagi berkat, karena segala sesuatu ada waktunya. Dan saudara tahu waktu yang paling indah itu bukan alamiah ketika kita mendapatkan. Semua orang diberi senang, tetapi bukan itu. Ketika Tuhan mengajar kita hal memberi, hal orang bisa memberi itu diajar, dididik, diasuh dan diarahkan, dibimbing, diteladani. Nah setelah dia bisa memberi, sukacita memberi itu lebih besar daripada menerima. Karena itu yang alamiah itu biasanya kurang menyenangkan dan membahagiakan, tetapi yang dikerjakan dalam teladan Tuhan, teladan Bapa kita sang pemberi, Bapa itu tidak membutuhkan loh pemberian kita. Kalau saudara mempersembahkan, itu kan ya untuk kita toh. Tidak Tuhan mengambil persembahan kita, Tuhan tidak. Kasihnya, kemurahan hatinya terus dinyatakan kepada kita, tidak dipengaruhi sikap kita. Anda mau baik atau tidak baik, Bapa itu memberi yang terbaik. Nah karena itulah saudara, kalau kita diajar dalam hidup sekarang ini, supaya dalam upaya kita mendapatkan dan memberi merupakan anugerah Tuhan, maka terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena kita sudah menerima. Dari kecil kita sudah diasuh, diberi asupan, kita menerima layanan dari semua orang. Dan sekaranglah sebelum telat waktunya, nikmatilah dengan melayani, nikmatilah dengan mengasihi. Saudara sudah dikasihi Tuhan maupun sesama, sudah cukup untuk melakukan yang baik. Karena itu tema renungan hari ini adalah kini saatnya, bukan nanti. Anda yang muda-muda, Anda dalam situasi apapun, kini saatnya untuk melakukan kebaikan itu, untuk dapat berbagi, untuk mau melakukan yang berguna bagi sesama. Kini waktunya. Tahun 2022 awal ini kita awali dengan semangat menerima dan memberi. Melakukan semua yang baik karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Kita tidak kekurangan hikmat untuk dapat melakukan semua yang baik. Kalau tidak bisa sendiri, bersama-sama. Karena dalam kebersamaan kita bisa belajar, kita bisa diasah, kita bisa ditempa, dan semakin tajam, semakin dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tantangan ada, virus belum selesai, pekerjaan akibat dari virus kita kerjakan pemulihannya memerlukan sikap dan kesediaan kita untuk melakukan
usaha-usaha dengan tetap tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera, karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala yang baik dalam hidup kita, orang-orang yang dikasihinya, dan kitalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah yang besar, yang menjadi tema kerja GITJ Kudus sekarang dan ke depan tahun ini. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita sudah dikasihi Allah. Kasihi saudara-saudaramu, kasihi orang-orang yang di dekatmu, kasih orang-orang yang selama ini merasakan belum mendapatkan kasih yang cukup dari sesamanya. Setiap komisi akan berkoordinasi untuk mengerjakan pekerjaan pelayanannya kembali. Setiap kelompok akan melakukan upaya penataan pelayanan kembali, sehingga di tengah-tengah situasi ini kita akan tetap dapat melakukan yang baik, yang seturut dengan hakikat kita, ciptaan Sang Bapa, yang diciptakan menurut gambar dan teladan Bapa kita di surga. Allah yang baik. Jangan tunda, jangan menunggu sampai tua untuk dapat melakukan yang baik. Tuhan menolong kita, dan selamat, sukses menjalani tahun ini sampai penghujung tahun 2022, sampai seterusnya, selama masih ada hari-hari di bumi bagi kita sebelum ajal tiba. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita menaikkan doa syafaat, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami melalui hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar, kami terima hari ini, mengajak kami untuk menikmati hidup yang seperti uap saja ini, sementara dan singkat di hadapan Tuhan. Tetapi kami diajar untuk dapat menikmati dan tidak kehilangan sukacita dalam segala jerih lelah yang kami lakukan. Terima kasih untuk hari pemberian-Mu 1 Januari 2022 sebagai permulaan hari di tahun 2022 ini, yang akan kami jalani sepanjang tahun ini menjadi kesempatan terbaik untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, untuk melakukan kebaikan bagi Tuhan dan sesama, karena kami tahu bahwa kami tidak kekurangan kebaikan, karena Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan, walaupun dalam suka duka kami harus menjalaninya. Terima kasih untuk kehidupan bersama di dunia kerja, di masyarakat, di tengah-tengah pergaulan kami sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang yang Tuhan karuniai kesempatan untuk dapat berhubungan satu dengan yang lain. Kami sering memahami betapa sulitnya untuk melayani sesama kami yang berbeda-beda ini. Kami menyadari keterbatasan kami untuk tidak dapat memahami sepenuhnya diri saudara-saudara kami, apalagi menyelami seluruh pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Itu menandakan bahwa segala sesuatu yang kami terima ini bukan karena kekuatan dan usaha kami sendiri, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Supaya kami senantiasa takut akan Tuhan, supaya kami selalu ingat Tuhan di dalam seluruh perencanaan dan pelaksanaan segala hal yang kami kerjakan. Kami tahu bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik dan memberikan semua yang indah, semua yang membuat kami bersukacita. Dan karena itu Bapa, ketika kami saat ini melihat ada saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolonglah mereka,
tidak kekurangan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, dan mereka selalu mengingat bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengasihi dan memberikan kesembuhan kepada mereka, karena Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik menurut kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang harus hidup dalam pelayanan keluarganya, mereka yang sudah tidak utuh sebagai suami istri. Tuhan berkati supaya tidak terhimpit rasa sepi atau merasa keterasingan yang begitu dalam, tetapi mereka dapat menikmati kehidupan bersama. Tuhan hadirkan tetangga kanan kiri, keluarga, orang-orang yang mau hidup bersapa, membangun relasi indah, dan Tuhan mendatangkan sukacita di tengah-tengah keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang tidak utuh lagi sebagai keluarga karena pandemi yang lalu telah merenggut salah satu atau anggota keluarganya. Tuhan berkati mereka semua tetap dapat melihat karya Tuhan untuk memulihkan dan terbuka bagi pertolongan Tuhan untuk sanggup menjalani berbagai kenyataan pahit, kenyataan yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan. Dan akhirnya Bapa, oleh kasih dan pertolongan, oleh kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus Tuhan kerjakan, karena Tuhan tidak berubah, kasih setia Tuhan selalu baru dicurahkan dan mengalir dalam hidup kami. Kami semua dalam hidup bersama-sama sebagai gereja, sebagai masyarakat, dapat mengalami sukacita dari Tuhan. Itulah Bapa, seluruh permohonan doa kami yang kami naikkan pada hari ini. Tuhan memberi masa depan bagi keluarga kami, anak-anak kami, generasi muda kami, masa depan yang terang benderang di dalam Tuhan. Tuhan, demikianlah doa kami, dan kami mohon Tuhan berkenan memberikan kami semua hati untuk dapat menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dipanggil bangkit berdiri untuk bersama-sama menyatakan pengakuan iman melalui diucapkan bersama-sama, dipimpin oleh majelis gereja. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan silakan duduk. Kita mendengarkan, kita masuk pelayanan persembahan. Marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing, dengan mengingat 1 Tawari 29 ayat yang ke-17a.
Aku tahu ya Tuhanku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 153 bait 1 sampai 3. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua. Persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Kita menaikkan persembahan syukur kita dalam doa, dan saudara-saudara saya panggil berdiri. Betapa baiknya dan sungguh Engkau sudah memberi kepada kami semua segala hal yang kami butuhkan, sehingga kami dapat menikmati hari-hari dengan penuh sukacita dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah menerimanya dan jadikan kami sarana-sarana berkat untuk seluruh pekerjaan Tuhan, mendatangkan semua yang baik, yang indah bagi semesta. Agar dalam segala hal kehidupan kami, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, serta berkat-berkat Tuhan yang tak terbatas jumlahnya itu, membuat kami semua percaya penuh bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kami, memberkati anak cucu orang percaya, tidak akan menjadi peminta-minta, tetapi akan menjadi saluran berkat untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita jalani lembaran baru di tahun ini dalam damai sejahtera Tuhan. Kinilah saatnya
Kita lakukan kebaikan dalam kuasa kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan kekuatan kita. Nyanyian kita Setiamu Tuhanku tiada bertara, pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 bait yang pertama dan kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi tentang setiamu tak bercelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas melas. Saudara-saudaraku, saya panggil bangkit berdiri. Kini angkatlah hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan garamilah dunia ini dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakmu, Kidung Jemaat 413 bait yang pertama dan ketiga.
anakmu, agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru, bila kau tetap dekat. Pegang tanganku sampai akhir hidupku. Kau Tuhanku penebus, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dan ibadah usai. Kita mengambil saat teduh sebelum kita akan meninggalkan ruang ibadah ini.